Halo teman-teman, kita selingan dulu ya malam ini. Tapi saya jamin, walaupun hanya selingan, tapi Aviori selalu akan memberikan video yang bermanfaat, pengetahuan yang baru mungkin bagi Anda, tidak Anda temukan di kampus maupun di tempat lain barangkali. Malam ini kita akan membicarakan soal ECDIS, tapi bukan soal softwarenya, tapi hardware. Nah, ECDIS di atas kapal harus minimal memiliki 3 power supply yang membuat ECDIS itu hidup seperti komputer biasa. Nah, yang pertama, power supply yang diperlukan adalah dari main source ataupun main supply, ship's main. Sama seperti lampu-lampu yang kita pakai di kapal ini. ECDIS juga menggunakan power supply yang sama seperti itu. Nah, ketika main power supply itu mati, misalnya kapal blackout, maka ECDIS harus memiliki power supply yang kedua, yaitu dari emergency generator. Bisa juga power supply kedua ECDIS itu langsung menggunakan baterai, tidak menggunakan emergency generator. Nah, di kapal ini kita memiliki emergency generator, sehingga ketika main supply itu mati, emergency generator akan hidup secara otomatis dan ECDIS akan tetap menyala. Tapi ketika main generator itu mati, emergency generator memerlukan waktu beberapa detik untuk hidup. Dan hilangnya power dalam waktu beberapa detik itu bisa membuat ECDIS mati. Lalu ya mati total. Lalu semua settingan, semua rute, semua informasi yang telah kita berikan, yang telah kita masukkan pada ECDIS itu menjadi hilang. Nah, supaya informasi-informasi tadi itu tidak hilang ketika main power itu mati sebelum hidupnya emergency generator, maka ada power supply ketiga yang disebut dengan UPS. UPS itu uninterrupted power supply. Nah, gunanya UPS ini yaitu ketika main supply mati dan menunggu emergency generator hidup, UPS ini yang memberikan power supply kepada ECDIS. Nah, apa yang terjadi? Seperti apa sih cara kerjanya UPS itu? Mari kita percobaan bagaimana jika main supply pada ECDIS itu kita matikan, apa yang terjadi? Ayo kita ikuti. Nih, saya sudah men-setting kamera saya. Ya, di sini kita lihat, saya akan hidupin rekam dulu. Dia akan mengamati ECDIS secara terus-menerus, dan sekarang kita akan mematikan power supply daripada ECDIS itu. Ayo kita buka. Di dalam sini ada main power supply untuk ECDIS. Ya, boleh dilihat. Ini adalah main power supply untuk ECDIS yang diambil daripada main generator seperti lampu-lampu yang biasanya. Ketika ini dimatikan, apa yang terjadi? Nah, lihat, ECDIS mati ya. Tapi sebenarnya ECDIS itu tidak mati. Hanya layarnya saja yang mati. Saya akan ambil kamera saya, lihat. Sesungguhnya dia hidup sebenarnya. Lihat di dalam tuh. Anda melihat lampu di dalam? Ya, saya harap bisa melihatnya ya. Nah, sesungguhnya dia sebenarnya masih hidup. Tetapi tidur. Maka ketika main supply-nya itu dihidupkan lagi, ya kita hidupkan lagi, ECDIS akan langsung nyala seperti biasa. Tidak kurang, tidak lebih, tidak ada data yang hilang, tidak ada informasi yang hilang. Dia akan langsung kembali pada keadaan semula. Itulah gunanya UPS, sehingga sangat penting UPS itu. Karena tanpa UPS kita akan kehilangan semua informasi yang telah disetting ketika kapal blackout. UPS ini perlu diganti secara rutin. Untuk GRC biasanya 3 tahun sekali. Bagaimana cara mengganti UPS? Sangat gampang. Anda ikuti saja video saya berikut ini. Ayo. Yang perlu Anda siapkan adalah ini dia. Obeng minus dan obeng plus. Kemudian ya kameranya gak usah disiapin. Ini variasi aja.
Nah, setelah punya obeng, Anda buka covernya Ekdis satu persatu ya, jangan dua-dua. Kalau dua-dua gimana caranya? Buka aja covernya ya, seperti ini. Maka Anda bisa melihat UPS. Ya, sebentar saya taruh dulu. UPS-nya ada di dalam itu tuh. Nah, di pojok bawah itu. Kita masukin kameranya. Nah, itu dia. Nah, itu yang ada kabel merah hitam itu. Nah, ini UPS. Kira-kira 20 cm kali 20 cm lah ukurannya itu. Beratnya sekitar 3 kilo sampai 4 kilo, 3 kiloan lah. Setelah Anda temukan UPS itu, Anda cari bautnya tuh, ada di atas satu, kemudian di bawah satu itu. Ya, setelah ketemu bautnya, kebuka di bautnya, pakai obeng, ya pakai obeng, jangan pakai jari, dicabut aja. Cabut, susah sekali. Iya. Awas kena HP. Awas. Aduh, HP saya kena. Nah ini UPS-nya sudah ada di luar. Setelah itu Anda, nah ini kemudian lepas aja ini. Jangan takut, lepas aja walaupun Ekdisnya masih hidup, lepas ini nggak apa-apa. Karena ini hanya power cadangan. Dilepaskan congkel, ya akhirnya lepas. Jangan lupa cara masangnya. Nah ini nanti buka plat di kiri dan di kanannya itu. Setelah dibuka kemudian Anda ambil yang baru sparenya, pasang lagi. Setelah dipasang plat itu kemudian konekkan kabel itu. Setelah kabel terpasang, ya tinggal dipasang lagi ke dalam. Jangan lupa panah-panahnya itu arahnya di atas, mana yang di bawah. Masukkan hati-hati ke setrum, kalau bisa matikan aja dulu Ekdisnya. Masukkan seperti semula, kemudian pasang bautnya. Jangan sampai ada baut yang tersisa. Kalau ada sisa nanti di kilo, dijual nanti. Untung namanya, tapi Ekdisnya rusak nanti. Jadi ada orang bongkar motor, pas masang lagi obengnya bautnya tersisa. Kata dia ini untungnya dijual di kilo kan. Tahu-taunya begitu jalan motor langsung bobrok. Nah setelah terpasang Anda pastikan semuanya terpasang dengan baik. Bautnya pasang lagi. Dan ya selesai. Seperti itulah penggantian UPS untuk Ekdis di atas kapal. Tidak perlu menggunakan teknisi, Anda bisa melakukannya sendiri dan menghemat biaya sangat besar. Setelah Anda mengganti dengan yang baru, jangan lupa dicatat di record ya, di alat-alat navigasi ada rekodnya masing-masing. 3 tahun sekali jangan lupa diganti. Itulah pentingnya UPS, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai lupa, harus diganti ya tiap 3 tahun. Nah, masukin obengnya, bautnya. Nah, udah. Bagaimana selingannya? Menarik bukan? Walaupun selingan, tapi pasti ada manfaat. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.